Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya masih pada semangat nih. Eh, Perkenalkan, nama saya Fitran Rendra Ugina. Saya di sini bertujuan untuk sedikit sharing tentang hal-hal yang saya ketahui dan saya pelajari juga hingga sekarang, yakni mengenai cara belajar tips atau lebih tepatnya yakni berbicara di depan banyak orang, di depan umum. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan 5 tips dalam berbicara di depan umum supaya kita berbicara bisa lebih pede, lebih dapat tersampaikan maksud tujuan kita kepada para audiens. Nah, di sini saya membuat catatan kecil, bisa dilihat. Nah, di catatan ini saya mencatat yang pertama itu adalah bercerita. Saat kita berbicara di depan kelas, di depan banyak umum, di depan audiens, kita harus berbicara seolah-olah kita menceritakan apa yang sedang kita bahas. Bukan sekedar membacakan atau hanya memberikan, memaparkan materi yang sudah kita siapkan di PowerPoint misalkan. Nah, bukan hanya sekedar itu. Kita harus mencoba memahami konsep dari isi PowerPoint kita, naskah kita, tulisan kita pokoknya. Dan kita harus bisa menceritakan ulang kepada audiens. Maka dari itu kita harus bisa menceritakannya sehingga audiens akan lebih tertarik kepada cerita kita atau pemaparan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu berbicara untuk memberi. Banyak dari kita berbicara di depan umum bertujuan untuk hal-hal yang membuat kita dapat mendapatkan sesuatu. Sebenarnya kita harus bisa memberi sesuatu kepada audiens saat kita berbicara, yakni tentu saja berupa ilmu. Nah, biasanya orang-orang hanya mengharapkan, misalkan para penjual, mereka berharap bahwa dengan mereka menjelaskan produk mereka, maka produk mereka akan dibeli oleh para audiens. Atau misalkan seorang mahasiswa yang akan melakukan sidang skripsi. Nah, mereka berharap bahwa mereka akan mendapatkan nilai bagus dari apa yang mereka paparkan di sidang skripsi tersebut. Nah, tetapi teman-teman, yang perlu diperhatikan, penonton itu memerlukan atau lebih tepatnya membutuhkan sebuah nilai atau informasi dari si pembicara supaya maka dari itu penonton akan lebih tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Jika mereka tertarik dan ingin mengetahui apa yang sedang kita bicarakan, sedang pembicara bawakan, maka dari itu kita harus mencoba menyusun materi pembahasan yang akan kita bawakan kepada audiens supaya audiens itu penasaran dengan apa yang kita bicarakan. Mereka akan lebih penasaran, lebih ingin tahu apa yang sedang kita bicarakan, bukan hanya sekedar kita yang ingin mendapatkan perhatian dari mereka, bukan hanya seperti itu. Tapi kita harus mencoba memberikan nilai-nilai yang baik kepada penonton supaya penonton tertarik kepada kita. Nah, seperti itu. Lalu poin yang ketiga yakni harus menguasai panggung. Nah, jujur saya masih kurang dalam hal ini. Menguasai panggung dalam kaitan ini yakni dengan memberikan jeda ketika kita berbicara. Tidak seperti saya saat ini, saya terlalu terburu-buru mungkin, atau saya juga masih belajar. Jadi seharusnya pembicara yang ideal itu dapat memberikan jeda saat berbicara. Dia tidak harus selalu terburu-buru dalam berbicara, terburu-buru dalam menyajikan materi. Dia harus selalu bisa mengimprove. Misalkan sekadar menanyakan kabar kepada para penonton ataupun mengkomentari cuaca, misalkan saat ini sedang hujan misalkan kan, pada dingin-dingin semua bisa pakai jaket semua. Nah, seperti itu contohnya. Jadi si penonton akan merasa bahwa pembicara yang di depan mereka itu menguasai panggung, karena dia bisa membuat penonton penasaran dengan kelanjutan dari apa yang dia bicarakan. Nah, ada istilahnya, yakni tentang the power of pause. The pause.
Pause kalau di game kan kita menjeda apakah game akan dilanjutkan atau tidak. Nah, ini juga sama ketika kita berbicara di depan kelas, di depan banyak umum. Penonton akan cenderung lebih segan kepada pembicara yang mampu menempatkan dirinya berbicara atau sedang diam pada saat berbicara di depan banyak umum. Penonton akan lebih menyegani seorang pembicara yang dapat menguasai panggung seperti itu, yakni dengan memberikan jeda di beberapa segmen yang ia berikan, ataupun ketika awalan ingin berbicara dia akan, misalkan dia hanya diam misalkan beberapa detik, lalu dia menyapa penonton, lalu dia memberikan materi, kemudian dia diam lagi. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, yakni tatap penonton. Ketika kita berbicara di depan banyak orang, kita bukan memandang tembok saja, atau memandang langit, atau memandang pohon, bukan itu. Kita harus bisa memandang para penonton. Kita harus seolah-olah mengajak berbicara pada setiap penonton, kepada penonton A, penonton B, penonton C. Nah, kita harus seolah-olah berbicara langsung dengan mereka sekaligus. Nah, pemberian kontak mata ini tentu saja tidak hanya kepada satu orang. Kita harus bisa membagi-bagi, apakah saat ini kita akan memberikan perhatian kepada penonton A, kepada penonton B, bukan hanya kepada penonton A saja. Tetapi meskipun demikian, kita harus lebih mengutamakan penonton yang benar-benar seperti memperhatikan kita, supaya mindset kita, perasaan kita, mood kita akan jauh lebih baik ketika kita memperhatikan penonton-penonton yang memperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan lebih pede dalam membawakan materi yang kita bawakan. Nah, lalu kemudian bersemangat ketika kita melakukan sebuah pembicaraan di depan banyak orang, tentu kita akan gugup. Nah, bagaimana cara mengatasi gugup? Saya pikir dengan cara merubah mindset kita yang tadinya kita merasakan bahwa aduh, saya gugup, tetapi ubah mindset itu dengan cara berbicara kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya sangat bersemangat, atau bahkan terlalu bersemangat. Saking terlalu bersemangatnya tangan saya jadi tremor ataupun keringat dingin keluar dari tangan saya atau dari leher saya dan seluruh anggota badan saya. Jadi ketika kita positive thinking, berpikir secara positif bahwa kita sedang terlalu bersemangat ketika akan berbicara di depan banyak orang, maka energi positif akan datang menyertai kita. Kita akan mengurangi nervous kita, gugup kita. Rasa gugup kita akan berkurang ketika kita menanamkan pada pikiran kita bahwa kita sedang terlalu bersemangat, bukan gugup. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ada poin bonus. Apakah seorang introvert dapat berbicara lantang dan lancar di depan banyak orang? Tentu saja, jawabannya bisa. Nah, apa sih yang menyebabkan orang-orang berpikiran bahwa introvert itu tidak bisa berbicara di depan banyak orang? Ya, karena orang-orang terlalu terpaku pada sifat-sifat introvert yang cenderung dinilai banyak orang sebagai orang yang pemalu. Padahal kenyataannya tidak, teman-teman. Introvert itu, definisi introvert dan extrovert itu dibedakan pada cara mereka mengumpulkan energi mereka dalam beraktivitas. Misalkan introvert itu lebih cenderung dapat mengisi ulang energi mereka, semangat mereka saat mereka menyendiri. Sementara itu extrovert lebih cenderung mengisi energinya, mengisi semangatnya mereka saat mereka berkumpul dengan orang-orang yang mereka senangi. Nah, seperti itu teman-teman. Maka dari itu tidak masalah apakah Anda seorang introvert, apakah Anda seorang extrovert. Kemampuan berbicara di depan banyak orang itu ditentukan oleh pengalaman, oleh wawasan,
oleh bacaan-bacaan kita, tontonan-tontonan kita, dan jam terbang kita, bukan dari kepribadian kita, karena itu tidak ada kaitannya sama sekali. Mungkin dicukupkan sekian teman-teman, karena cuaca juga yang sudah tidak mendukung. Mungkin teman-teman mau pulang. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya sangat banyak kekurangan saat ini. Mungkin saya Fitran Rendra Lugina undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.